Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid dari Thayyibah TV. Penerimaan dana ZIS Daku anjlok, tanda umat tidak percaya. Penerimaan dana zakat oleh lembaga amil zakat Darul Quran Yusuf Mansur anjlok, mulai tampak ketidakpercayaan umat. Nanti juga saya akan tampilkan link website laporan keuangan dari Lasnas PPPA Darul Quran ini, teman-teman. Bicara mengenai ketidakpercayaan umat, saya rasa ini ada benarnya. Karena melihat teman-teman, banyak dari pernyataan-pernyataan Yusuf Mansur di waktu lalu itu ternyata berbanding terbalik sama fakta yang kita lihat hari ini. Banyak sekali hal-hal yang diungkapkan oleh Yusuf Mansur ternyata itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi hari ini. Misalnya, ketika PAM, Pattern Asset Management ditutup, Yusuf Mansur dengan mudahnya mengatakan bahwa tidak ada tunggakan atau tidak ada masalah keuangan dengan para nasabah. Nyatanya, ini berbanding terbalik, teman-teman. Kita melangkah ke tempat lain mengenai Darul Quran. Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia punya banyak daku di mana-mana. Ternyata ini bukan punya Yusuf Mansur, teman-teman. Ini dikelola oleh orang lain yang tidak ada hubungan dengan Yusuf Mansur. Hanya menggunakan nama daku saja. Hanya menggunakan kurikulum daku saja. Tapi lagi-lagi ini dikelola murni oleh orang-orang setempat gitu. Oleh tokoh-tokoh setempat, oleh orang-orang atau guru-guru atau kiai yang memang mengelola pesantren tersebut. Artinya apa, teman-teman? Apakah tidak capek kita mau percaya orang-orang seperti ini gitu? Maka saya katakan bahwa boykot bisnis-bisnis atau usaha-usaha Yusuf Mansur ini adalah salah satu langkah untuk kemudian memberi pelajaran kepada Yusuf Mansur bahwa umat bisa saja bergerak, teman-teman. Bahwa ini adalah sanksi sosial, teman-teman, untuk kemudian membungkam Yusuf Mansur, untuk kemudian minimal menyadarkan Yusuf Mansur agar paling tidak bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah dia lakukan di waktu lalu yang dampaknya masih ada sampai hari ini, teman-teman. Mari kita simak penuturan Pak Darso dari channel YouTube Thayyibah TV. Silakan disimak dan silakan dikunjungi channel beliau, di-share video-video dari beliau karena konten-konten beliau terkait Yusuf Mansur ini bagi saya sangat informatif dan mengedukasi sekali, teman-teman. Agar kemudian tidak terjadi lagi korban-korban berikutnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakwama di sini di Thayyibah TV di hari Senin tanggal 28 Oktober 2024. Sebelum saya masuk pada materi video ini, saya mau kabarkan di sini. Pertama, menyambung video yang lalu sebelum ini, saya telah meminta penjelasan dari penanggung jawab X-Gym. Saya bertanya apakah X-Gym itu adalah satu grup usaha dengan warung Stick and Shake dan bebek selamat. Dijawab oleh penanggung jawab X-Gym itu, Pak R namanya. Dia mengiyakan bahwa X-Gym yang berada di Jalan Akses UI itu memang satu grup usaha dengan warung Stick and Shake dan bebek selamat. Berarti bisa kita pastikan bahwa X-Gym itu benar-benar milik Yusuf Mansur. Saudara-saudara, yang berikutnya saya mau kabari di sini bahwa pada Selasa tanggal 22 Oktober, satu pekan yang lalu, saya dalam sebuah keperluan di Karawang, saya singgah di apa yang oleh Darul Quran milik Yusuf Mansur dinyatakan sebagai cabang dari Rumah Tahfiz Darul Quran. Tepatnya di Jalan Kakalia, Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Di situ saya bertemu dengan seseorang yang bernama Abi Rifai. Dia mengaku sebagai pengasuh dari pesantren Tahfiz Daku di Cikarang ini. Sebelum saya memulai perbincangan, saya menyerahkan kartu nama saya, perkenalkan diri saya, dan saya mengatakan maksud dan tujuan saya bersilaturahmi ke pesantren cabangnya Darul Quran ini. Setelah itu Abi Rifai meminta waktu untuk time off
Dan saya tahu dia sedang menelpon seseorang untuk datang secepatnya ke tempat itu. Tak lama kemudian datang seseorang dengan tergesa-gesa, berdua dia, dan orang tersebut mengaku sebagai orang yang bernama Sudrajat. Dia juga mengaku sebagai pemilik dari semua properti pesantren itu. Pada saya, Sudrajat juga mengaku bahwa dia hanya meminjam kurikulum dari Darul Quran Yusuf Mansur, tetapi semua properti yang ada di situ adalah milik dia dan dia yang bertanggung jawab. Baik Abi, Rifai, dan Sudrajat itu menolak saya melakukan wawancara, juga menolak untuk difoto. Kedua bapak-bapak ini mungkin tidak sadar bahwa sekarang zaman keterbukaan, zaman teknologi informasi yang begitu berkembang, sehingga orang boleh dan bisa saja mengambil gambar dan mengambil informasi yang banyak tentang pesantren tersebut. Perjalanan saya lanjutkan ke Cikarang, kemudian ke Karawang maksud saya. Kemudian saya lanjutkan perjalanan ke apa yang disebut sebagai pesantren Tahfiz Darul Quran di Jalan Babakan Raden, Cinta Asih, Kecamatan Pangkalan, Karawang. Ya, terkait dengan orang-orang yang masih tertutup untuk informasi-informasi ini, apalagi ini berhubungan dengan Yusuf Mansur, saya harap Anda berpikiran terbuka gitu. Karena ini tidak lain dan tidak bukan Pak Darso ini mengunjungi daku-daku yang ada gitu. Tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan informasi bahwa apakah memang Darul Quran ini ada hubungannya dengan Yusuf Mansur atau tidak gitu. Tidak lebih gitu. Dan di sini saya melihat Pak Darso ini menelusuri ini untuk kemudian membuktikan kepada masyarakat bahwa tidak semua daku itu milik Yusuf Mansur gitu. Tidak semua itu punya Yusuf Mansur dan tidak semua itu dikelola oleh Yusuf Mansur atau di bawah naungan PPPA Darul Quran secara maksudnya kayak membantu secara materi atau apapun itu gitu. Jadi saya harap Anda itu membantu gitu. Setidaknya memberikan informasi secara terbuka karena ini juga untuk kepentingan umat, kemaslahatan umat, teman-teman. Bahwa ketertutupan seperti ini, hal-hal yang tertutup seperti ini, ditutup-tutupi seperti ini kemudian membawa dampak negatif gitu. Seandainya ini masalah terbongkar dari dulu dan orang-orang mau terbuka berbicara secara jujur, mungkin korbannya tidak akan sebanyak hari ini, teman-teman. Tapi karena sekali lagi saya katakan bahwa ditutup-tutupinya seperti yang ada ini, seperti yang diinformasikan oleh Pak Darso ini sejak dulu, sehingga kemudian membuat banyak korban berjatuhan, banyak kemudian korban muncul gitu, bermunculan gitu. Seandainya satu dua orang yang merasa ada keanehan lalu kemudian speak up, mungkin korban tidak akan sebanyak hari ini, teman-teman. Buktinya, ketika ini kemudian mulai viral di mana-mana, videonya ini mulai viral di mana-mana mengenai Yusuf Mansur dan segala sepak terjangnya, korban yang paling baru atau misalkan korban yang muncul di rentang waktu 2020 ke atas itu hampir tidak ada, karena semua orang sudah mulai meragukan Yusuf Mansur, bahkan ada yang sudah tidak percaya, bahkan benci kepada Yusuf Mansur, teman-teman. Inilah pentingnya keterbukaan informasi, teman-teman. Di sana saya bertemu dengan Pak Soleh namanya, yang juga mengaku sebagai kepala sekolah dari pesantren tersebut, sedangkan santri-santrinya sedang berada di Cariu, Kabupaten Bogor untuk melakukan atau mengikuti acara Hari Santri Nasional. Saudara-saudara, di kedua cabang Darul Quran ini santri-santrinya tak lebih dari 50 orang. Juga pengasuh dari kedua pesantren ini mengaku bahwa memang sebagian dari santri-santri yang mondok di situ itu mendapat beasiswa dari Yayasan Darul Quran di Tangerang yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Sedangkan sebagiannya lagi itu berbayar seperti biasa dengan angka 1 juta lebih pada setiap bulannya. Saudara-saudara, kalau di Cikarang itu Sudrajat mengaku bahwa properti dan lahannya itu milik dia, maka
pesantren Tahfiz Darul Quran yang berada di Karawang ini oleh Pak Soleh dinyatakan bahwa itu dibangun pertama kali oleh Bapak Haji Samsudin Nur. Pak Samsudin Nur ini adalah orang agnia di daerah itu, dia yang membangun semuanya, lahannya maupun bangunan yang berdiri di atas lahan itu dimiliki oleh almarhum Pak Samsudin Nur. Makanya di nama yang tertera di pesantren ini, di situ tertulis ada nama Pak Samsudin Nur. Jadi saudara-saudara, dua pesantren atau dua cabang dari Darul Quran yang di Cikarang maupun di Karawang ini memang lahannya atau bangunannya itu dimiliki oleh orang lain yang kemudian mereka wakafkan untuk dijadikan sebagai cabang dari Darul Quran Yusuf Mansur ini. Saya menduga orang-orang ini mewakafkan properti dan tanah mereka kepada Yusuf Mansur itu ketika Yusuf Mansur sedang gencar-gencarnya berceramah berkeliling kota-kota besar untuk meminta sedekah dari masyarakat. Saudara-saudara yang berikut, kita tahu bahwa Yusuf Mansur itu membuka cabang PPPA, Yayasan Darul Quran ini atau PPPA itu di berbagai kota besar, Jakarta, Bogor, Cirebon, Bandung, dan lain sebagainya. Darul Quran juga sudah mendapat izin dari lembaga amil zakat nasional, karena itu mereka boleh menggunakan nama Lasnas PPPA. Nah, Lasnas PPPA ini setiap tahun harus memberikan laporan keuangannya dan diaudit oleh lembaga auditor yang dipercaya. Di tangan saya ini saya mengambil laporan keuangan Lasnas PPPA yang saya ambil dari laman resminya, websitenya, yang saya sertakan linknya di deskripsi video ini biar kita membacanya dan menyimpulkannya sendiri. Saya membacakan catatan penting saja yang diambil pada laporan keuangan tahun 2022 dan 2023, karena laporan keuangan tahun 2024 itu baru akan dirilis mereka pada tahun berikutnya. Ternyata ya Lasnas PPPA itu sudah begitu menurun penerimaannya. Saya contohkan di sini penggunaan dana amil untuk beban pegawai itu pada tahun 2022 itu ada di angka 6,7 miliar, tapi di tahun 2023 itu tinggal 4,8 miliar. Itu artinya mungkin ada pengurangan pegawai, ada PHK pegawai atau bagaimana, wallahu a'lam. Kemudian aset yang dimiliki oleh Darul Quran juga sudah berkurang sampai 600 juta. Kalau di tahun 2022 itu ada angka 13,9 miliar. Kalau di tahun 2023 sudah menyusut menjadi 13,3 miliar. Kemudian laporan keuangan ini juga saya serahkan kepada Ibu Tessa Tambunan, seorang praktisi keuangan. Dia memberikan catatan laporan keuangan Darul Quran itu. Catatan Ibu Tessa, pertama dia menyoroti lembaga audit yang mengaudit keuangan ini. Nanti Anda lihat sendiri di link yang saya berikan di deskripsi video ini. Itu dalam 2 tahun 2023 dan tahun 2024, 2022 dan 2023 itu PPPA Darul Quran itu memakai, kalau tahun 2000 untuk laporan tahun 2022 itu Darul Quran itu memakai kantor akuntan publik Umaryadi AK CPA. Sedangkan untuk tahun 2023
itu PPPA itu menggunakan kantor akuntan Griselda, Wisnu, dan Arum. Menurut Ibu Tessa, jika sebuah lembaga itu mengganti auditor berkali-kali, bisa menjadi pertanyaan besar karena perusahaan umumnya konsisten menggunakan auditor yang sama. Tetapi kenapa Darul Quran itu menggunakan auditor yang berbeda-beda setiap tahunnya? Ada apa? Kemudian Ibu Tessa memberikan catatannya, terhadap penerimaan dana ZIS, Darul Quran mematok hak amil dengan besaran 12,5% dari zakat dan 20% dari sedekah. Meskipun presentasi masih sesuai ketentuan, namun secara angka jumlahnya sangat besar. Nanti saudara-saudara bisa baca di laporan keuangan itu. Saya kasih contoh saja. Penerimaan dana zakat oleh Darul Quran itu dari tahun 2020 sampai tahun 2023 itu penurunannya cukup signifikan. Kalau tahun 2020 itu di angka 5,6 miliar, maka tahun 2003 PPPA Darul Quran hanya menerima 4,1 miliar. Kalau hak amil itu tahun 2020 PPPA itu mengambil hak amil sebesar 11,7 miliar, maka tahun 2003 hanya tinggal 6,9 miliar. Saudara-saudara, di berikutnya, kalau penerimaan zakat itu tahun 2020 di angka 5,6 miliar, maka tahun 2003 hanya menerima 4,1 miliar. Kalau sedekah tahun 2020 itu ada di angka 66,2 miliar, maka tahun 2003 hanya menerima 34,5 miliar. Saudara-saudara, nanti lebih lengkapnya laporan keuangan ini dibaca sendiri di link yang saya sertakan. Kemudian saya persilakan para pemerhati Thoibah memberikan catatannya, memberikan tanggapannya. Boleh disampaikan ke kolom komentar yang tersedia atau dikirim ke WA saya biar saya narasikan pada video yang akan datang. Ya, intinya kepercayaan kepada umat, kepercayaan umat kepada Yusuf Mansur, saya yakin persis memang menurun, teman-teman. Karena berdasarkan seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa banyak hal-hal yang dikatakan oleh Yusuf Mansur ini berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi. Yusuf Mansur menyuruh orang sedekah, namun kenyataannya dia sendiri pelitnya, nauzubillah gitu. Pelitnya minta ampun gitu. Saya pengen lihat di mana Yusuf Mansur membuat kegiatan yang dimana di sana dia sedekah besar-besaran seperti apa yang sering dia sampaikan kepada umat. Saya belum melihat itu. Saya belum melihat di mana video Yusuf Mansur benar-benar menyerahkan mobilnya, benar-benar menyerahkan sebuah rumah atau sebidang tanah atau apapun itu, teman-teman. Apapun bentuknya, saya belum pernah melihat Yusuf Mansur benar-benar bersedekah secara besar-besaran seperti apa yang sering dia sampaikan kepada umat. Kenyataannya di sini sepertinya Yusuf Mansur hanya menginginkan umat bersedekah kepadanya gitu. Dan lagi-lagi saya mau katakan bahwa setelah Daku ini akan menyusul warung Stick and Stick, saya yakin. Warung Group, di mana di sana ada Bebek Selamat, X Gym, dan juga warung Stick and Stick itu sendiri, teman-teman. Saya yakin. Kita terus berusaha, teman-teman, untuk kemudian memberikan kritikan kepada Yusuf Mansur sampai orang ini benar-benar mau bertanggung jawab, memegang omongannya sendiri, benar-benar mengembalikan hak yang sudah menjadi hak para korban, teman-teman. Yang sudah menjadi harta para korban yang selama ini ada padanya. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara masih mempercayai Darul Quran untuk menerima dan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dari saudara-saudara? Saya silakan. Yang pasti sampai tahun 2023 menurut catatan keuangan, laporan keuangan yang ada, semua penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dialamatkan orang-orang kepada Darul Quran itu menurun begitu drastis. Sementara Darul Quran masih tetap mengambil hak amil yang menurut Ibu Tessa itu
sangat besar. Saudara-saudara, demikian video saya kali ini. Sampai bertemu pada video yang akan datang. Semoga video saya ini bermanfaat. Semoga laporan keuangan PPPA Darul Quran atau Yayasan Darul Quran ini bisa Anda telaah dan bisa Anda berbagi catatan yang Anda berikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, saya di Jalan Kakalia, Jaya Mukti, di halaman Masjid Darussalam. Tetangga dari masjid ini adalah pesantren Darul Quran. Baru saja saya bertemu dengan pengasuhnya yang bernama Abi Rofi'i dan pemilik propertinya bernama Sudrajat, tinggal di Bekasi, orangnya masih muda. Pak Sudrajat ini mengaku bahwa dia yang punya properti dan dia hanya memakai kurikulum dari Darul Quran. Lainnya itu adalah punya dia semua, termasuk santri-santrinya, dan pokoknya properti dari rumah tahfiz itu atau pesantren khusus tahfiz Quran itu adalah milik Pak Sudrajat. Begitu pengakuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa tanggal 22 Oktober, hari santri ya? Pas hari santri. Pas hari santri. Pak Soleh, kepala sekolah pengasuh Alhamdulillah. Darul Quran Karawang. Cinta Asih ya? Cinta Asih. Baru menjabat sebagai kepala sekolah dari tahun 2021. Baru. Pak Soleh mengasuh muridnya ada 49 orang. Kalau dipaksain penuh cuma 60 saja. 60 saja. Ini muadalah itu tingkatan aliyah. Setingkat dengan MTS dan aliyah. Jadi 6 tahun. 6 tahun ya. Kurikulumnya dari depan. Ya, dari depan. Terus dari Darukan kurikulum hafalnya. Ya, kurikulum tahfidnya dari Darul Quran. Ada Kita guru, sudah ada standarisasi. ada guru-gurunya. Emang dari Darul Quran. Terus anak-anak juga dapat support. Anak-anaknya ada yang berbayar, ada yang beasiswa, sekitar 70%-an berbeasiswa. Tapi yang berbayar satu bulannya 1,5, 1,7 itu udah makan, udah makan, udah SPP SPP semuanya. semua gitu ya. Ya. Putra putri? Putra saja. Oh, putra saja. Jadi kalau putri belum di sini. Soalnya baru 3 tahun jadi kepala sekolah di sini ya. Terakhir dikunjungi Yusuf Mansur bulan Mei kemarin. Sekitar 5 bulan. Oh, 5 bulan. Jadi kalau tiap anak itu yang bayaran, oke, yang dapat beasiswa itu sebulan disupportnya berapa duit itu? Antara 40 sampai 60. Satu orang? Enggak, untuk semuanya operasional semuanya. 40 juta? Iya, sampai 60 juta. Tiap bulan itu. Tergantung. Jadi dari itulah Ustadz Soleh olah menjadi kebutuhan. Iya, untuk operasional makan, bayar listrik, internet semuanya. Bos dapat ya? Bos dapat. Dapat ya. Ini kalau nginduknya ke Depak atau di Depak. Depak. Iya. Depak Karawang. Depak Karawang. Pusat. Ngomong-ngomong anak berapa Mas Soleh? Anak saya? Iya. Baru 2. Baru 2. Istri. Satu aja. Ustaz Soleh, matur Iya. matur nuwun. Kami Sami-sami. lanjut perjalanan ke Cariu. Enggak, semoga lancar, selamat Amin. sampai tujuan. Terima banyak Pak Soleh ya. Mampir lagi. Jadi lain ini waktu. santri dan guru-gurunya sedang ke Cariu mengikuti acara Hari Santri. Hari Santri Nasional tanggal 24 Oktober. 22 Oktober. Makasih banyak Mampir Ustaz lagi, Soleh. Pak. Insyaallah. Ya, teman-teman yang ingin melihat detail dari laporan keuangan PPPA ini silakan kunjungi website yang saya tampilkan di link deskripsi di video ini, teman-teman. Silakan di scroll ke bawah, di sana ada linknya saya tampilkan, silakan diklik dan lihat sendiri penurunan keuangan yang masuk ke Daku ini, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu parameter, salah satu tolak ukur bahwa memang umat sudah mulai tidak percaya dengan Yusuf Mansur. Bahkan dari komentar-komentar video yang saya upload biasanya, mereka sudah membenci sekali Yusuf Mansur, teman-teman. Dan ini akan menuju ke warung Stick and Seek, akan menuju ke warung grup, akan menuju ke Bebek Selamat, ke X-Gym, dan warung Stick and Seek milik Yusuf Mansur, teman-teman. Saya tidak akan pernah bisa melihat Yusuf Mansur bersenang-senang dengan bisnis dia, sementara di sisi lain
Ada para umat yang menginginkan haknya dikembalikan, namun Yusuf Mansur diam seolah-olah tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Maka sekali lagi saya katakan, kita akan terus menyuarakan untuk memboikot Warung Group, memboikot Warung Stick and Stick, memboikot Bebek Selamat, dan memboikot S-Gym milik Yusuf Mansur, teman-teman. Ini adalah bentuk perlawanan kita, bentuk sanksi sosial, bentuk kritisi kita terhadap Yusuf Mansur. Setidaknya dia mau berubah, dia mau bertanggung jawab dan tidak lari dari tanggung jawabnya. Saya Alta Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Stick. Ya udah kita boykot sekalian biar stack. Boykot Warung Stick. Boykot Warung Stick. Boykot Warung Stick. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Stick. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Stick. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Stick. Ya udah kita boykot sekalian biar stack. Boykot Warung Stick. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Stick. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Stick. Ya udah kita boykot sekalian biar stack. Boykot Warung Stick. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot Warung Stick. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot Warung Stick. Boykot Warung Stick. Boykot Warung Stick. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.